Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah buku yang terbit di tahun 1936. Buku ini berjudul Sumatranches, yang artinya adalah Sumatera Kecil atau Si Sumatera Kecil. Ya, artinya kata Sumatran ini merujuk kepada orang Sumatera atau penduduk yang mendiami Pulau Sumatera. Kata ini ditulis dalam bentuk diminutif ya. Kalau istilah kebahasaan itu ada istilahnya diminutif. Jadi untuk memberi kesan kata benda itu adalah benda yang kecil. Kalau bahasa Belandanya itu istilahnya verklein woord dengan memberikan imbuhan di akhir kata t, j, e atau dibaca c. Jadi ini dibacanya Sumatranche. Kalau ditambah lagi huruf s di belakang katanya, berarti menunjukkan kalau benda ini adalah benda yang jamak. Sumatranches artinya orang-orang Sumatera yang kecil. Nah, entah ini maksudnya kemana ya, ke fisiknya atau arahnya kemana saya juga tidak menangkap. Tapi terkadang penggunaan diminutif dalam bahasa Belanda tidak sekedar menyatakan ukuran fisik ya. Terkadang juga bisa digunakan untuk panggilan sayang atau panggilan keakraban. Nah, buku ini ditulis oleh dua orang. Yang pertama adalah Henry Karel Zencraft dan yang satunya adalah Van Houdouver. Kalau nama Zencraft sendiri saya kira tidak begitu asing ya bagi para penggemar buku lawas era Hindia Belanda. Dia seorang jurnalis, banyak menulis buku-buku yang menggambarkan keadaan masyarakat Hindia Belanda. Wafat di sekitar tahun 1940-an. Tapi kalau penulis yang satunya, Van Houdouver, ini saya hampir tidak dapat informasi apapun ya. Tapi yang jelas dia juga seorang jurnalis. Buku Sumatranches yang akan kita bahas ini adalah cetakan ketiga yang terbit di 1936. Jenis buku ini kalau dalam istilah Belandanya adalah reisbrieven, yang secara letterlijk itu artinya surat-surat perjalanan. Ya, atau bisa juga kita artikan catatan-catatan selama perjalanan. Maka penulis buku ini, Zencraft dan rekannya itu perlu melakukan perjalanan mengelilingi Sumatera sejauh 8.600 km dan memakan waktu selama 6 pekan. Sebagaimana yang Zencraft sampaikan di pembuka atau bagian pengantar buku ini. Nah, di buku ini banyak ditampilkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Sumatera saat itu dan juga keadaan geografisnya. Jadi melalui buku ini kita seakan dibawa untuk jalan-jalan melihat Sumatera di masa lampau, di zaman Hindia Belanda. Kita akan melihat keadaan alam yang masih sangat hijau, masih banyak hutan, tapi bukan hutan sawit ya. Ya tentu sudah ada hutan sawit di zaman itu, tapi ya tidak seluas seperti zaman sekarang ya. Nah, jadi dengan adanya fenomena ini, kemudian disusul dengan bencana yang menimpa saudara kita di Sumatera, apakah boleh kita simpulkan kalau Belanda yang menjajah kita ratusan tahun lamanya itu lebih baik dibanding pemerintah kita yang mengelola negara ini selama 80 tahun dalam hal pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Belanda ratusan tahun, alam masih terjaga. Pemerintah kita 80 tahun, alam rusak dan kemudian menjadi sebab munculnya bencana alam. Menurut saya sekedar membandingkan pemerintah Indonesia sekarang dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam masalah ini agak sulit ya. Karena keberadaan mereka di dua masa yang berbeda sangat jauh, yang pasti tantangannya juga berbeda. Yang pertama kebutuhan manusianya. Tidak mungkin kebutuhan manusia zaman Hindia Belanda dengan zaman sekarang itu sama. Belum lagi dari jumlah populasi. Populasi penduduk kita di tahun 1940-an itu masih 70 juta. Jadi kalau zaman Belanda penduduknya sudah sebanyak Indonesia zaman sekarang, pasti eksploitasi terhadap sumber daya alam, pembukaan lahan untuk pemukiman atau untuk industri, dan penggundulan hutan mungkin juga akan sama seperti pemerintah kita zaman sekarang. Nah, buktinya adalah di buku yang akan kita bahas ini. Di dalam buku Sumatranches ini juga menampilkan aktivitas-aktivitas seperti itu di zaman Hindia Belanda. Hanya saja tidak semasif zaman sekarang. Hal ini juga sebetulnya bisa
kita lihat dari keberadaan teknologi, ya, teknologi yang ada di zaman itu. Kalau di zaman Belanda sudah ada teknologi-teknologi canggih seperti alat-alat berat, ya, yang biasa digunakan untuk membabat hutan, membuka lahan. Kalau alat-alat semacam itu udah ada di zaman Hindia Belanda, mungkin ya kerusakan alam juga sudah semakin cepat terjadi di zaman itu. Jadi pernyataan pemerintah kita lebih penjajah dibanding Belanda dalam hal semacam ini perlu ditinjau ulang. Mungkin pemerintah kita memang jelek ya, tapi bukan berarti Belanda serta-merta bisa dikatakan baik. Belanda memang punya jasa dan memberi manfaat, ya, tapi kemerdekaan kita itu jauh lebih mahal dibanding bendungan yang mereka buat. Kemerdekaan kita lebih mahal dibanding jalan-jalan kereta yang mereka bentangkan, ya. Kemerdekaan kita lebih mahal dibanding bangunan-bangunan kokoh yang mereka dirikan. Oke, kita langsung aja masuk ke bukunya lah ya. Di halaman awal ini kita akan melihat peta Sumatera ya. Ini akan menjadi rute perjalanan si penulis buku. Dan berikutnya kita akan melihat sebuah foto. Ini coba kita warnai pakai Gemini Pro ya. Jadi ini kelihatannya mereka ini sedang naik kapal menuju Sumatera. Kemungkinan besar mereka adalah orang Jawa yang ikut program transmigrasi zaman Belanda. Jadi perpindahan orang Jawa ke Sumatera itu sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Bahkan disebutkan di buku ini, transmigrasi orang Jawa ke Sumatera itu sudah dilakukan sejak zaman Majapahit. Buku Sumatrances ini sangat banyak gambar ataupun fotonya, teksnya pun juga sangat banyak ya. Semuanya ada 230 halaman lebih, susunannya 2 halaman teks, kemudian diselingi dengan 2 halaman dokumentasi. Perjalanan penulis ini arahnya dari Sumatera bagian selatan sampai nanti finish di Aceh. Kita sekarang masuk ke Keresidenan Lampung. Halaman dokumentasi berikutnya kita warnai. Ini ada keterangan di setiap fotonya. Kita coba perbesar. Nah, di sini ada keterangan ya, Franse koloniste, para kolonis dari Jawa. Nah, mereka ini adalah orang-orang Jawa yang mengikuti program transmigrasinya pemerintah Hindia Belanda. Mereka sudah sampai di Lampung. Jadi Belanda menamai program transmigrasi ini dengan nama kolonisasi. Ya, jadi ini para transmigrannya disebut dengan kolonis, para kolonis dari Jawa. Di foto ini mereka mendapatkan pelayanan dan juga pemeriksaan dari pihak keamanan ya. Ini pihak keamanan pakaiannya sangat khas. Kalau kita pernah nonton film-film era Hindia Belanda ya, zaman dulu, pakaiannya seperti itu ya, topinya melengkung seperti itu. Dan saya kira kebanyakan dari prajurit-prajuritnya adalah orang pribumi. Kemudian di bawahnya ada gambar lagi. Keterangannya adalah Debarquement te Oosthaven. Debarquement ini artinya kedatangan. Ini dari bahasa Perancis. Debarquement te Oosthaven. Kedatangan di Oosthaven. Oosthaven artinya pelabuhan timur. Ini pelabuhan ini sekarang jadi pelabuhan Panjang di Lampung ya. Kemudian di bawahnya adalah sekumpulan para kolonis atau para transmigran. Mereka adalah orang Jawa. In het nieuwe land, di tanah atau di lahan yang baru. Ya, land bisa kita artikan tanah, lahan atau daratan. Ya. Kemudian di sampingnya ada foto. Ini saya kira ini lahan yang baru dibabat, dahulunya hutan ini. Keterangannya pas on groene terrein. Ya, lahan yang baru dibuka. Dan di bawahnya ada 2 orang yang sedang menebang pohon dengan keterangan boskapen. Ini boskapen artinya penebangan hutan. Penebangan hutan. Ini bos, ini artinya hutan, tapi ini tulisan atau ejaan lama ya.
Kalau ejaan barunya adalah bos, BOS, tapi di sini ada imbuhan C dan H. Ini adalah bahasa Belanda ejaan lama. Nah, sebagaimana yang kita lihat di halaman ini penebangan pohon ataupun penggundulan hutan di beberapa wilayah sudah dilakukan di zaman Hindia Belanda. Nah, maka lahan-lahan ini kan nanti akan difungsikan sebagai pemukiman dan juga ladang atau sawah ya, yang akan dikelola oleh para transmigran dari Jawa ini. Selanjutnya di halaman berikutnya ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Ada sebuah perahu di tengah-tengah danau. Kalau saya coba cari infonya, ini sepertinya adalah Danau Ranau ya, di daerah Lampung. Kemudian selanjutnya, ini kita melihat keadaan sosial dan budaya masyarakat di sana. Ada foto sekelompok masyarakat dengan pakaian adat. Di sini di foto pertama keterangannya adalah Lampungse meisjes in face costume. Meisjes artinya gadis ya, gadis-gadis Lampung dengan pakaian adat, face costume. Face artinya perayaan, kostum artinya pakaian adat untuk perayaan ya, yang bisa digunakan untuk perayaan. Di bawahnya ini ada seorang perempuan atau seorang gadis, Einder Meisjes, seorang dari para gadis tersebut. Ini pakaian adat Lampung ya. Man in face costume, seorang laki-laki dengan pakaian adat. Kemudian di bawahnya ada foto mereka pada berbaris di sini. Keterangannya adalah head face terrain. Ini mereka sedang ada di tempat perayaan ya. Face artinya perayaan, terrain artinya wilayah ya. Kemudian di foto selanjutnya, dokumentasi selanjutnya. Ini ada orang sedang menebang pohon. Keterangannya adalah kromo. Kromo ini adalah nama atau kata yang ditujukan kepada orang Jawa yang pendatang ya, orang Jawa yang ikut program transmigrasi tadi. Nah, di sini dalam buku ini diistilahkan atau dibahasakan dengan nama kromo. Kromo aan het werk. Ini artinya orang Jawa yang sedang bekerja menebang pohon. Pas on train. Nah, di sampingnya ada lahan yang pohon-pohonnya baru mereka tebang ya. Kemudian di tengah-tengah sini, di foto tengah ini ada para menir. Saya kira salah satu dari mereka adalah penulis buku ini. Di sini keterangannya adalah Knuppelweg in het kolonisasi terrain. Knuppelweg artinya jalan yang terbuat dari balok-balok kayu. In het kolonisasi terrain, di wilayah transmigrasi. Kemudian ini mereka, para menir-menir Belanda ini sedang meninjau sebuah irigasi. Di sini keterangannya de Studam der Irrigatie, bendungan untuk irigasi yang nanti akan digunakan untuk pengairan sawah-sawah dan ladang-ladang yang akan dikelola oleh para transmigran Jawa ini. Kemudian gambar kecil di sini, ini sekelompok orang yang sedang menebang pohon ya, ini juga termasuk penggundulan hutan, tapi kan skalanya masih kecil. Meskipun skalanya kecil, tapi di zaman Hindia Belanda sudah ada ya. Ya, ini skalanya kecil karena menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Gevelde Woudreuzen. Ini pohon-pohon atau kayu-kayu pohon yang berjatuhan. Ya, yang hasil ditebang tadi. Kemudian di halaman dokumentasi berikutnya ini ada pemandangan yang sangat indah. Ini Meer in Sukadana. Danau di daerah Sukadana. Salah satu daerah di Lampung ya, namanya Sukadana. Kemudian di bawahnya ke samping ada foto lagi dengan keterangan Lampung Strand. Strand artinya pantai. Ini adalah pantai yang dilihat dari pesisir Lampung ya. Di sampingnya ke bawah, fishers on het werk, para nelayan yang sedang bekerja. Dan di bawahnya ini ada siapa ini ya, sedang berbincang-bincang. Di sini keterangannya live the zusters in the Lampungs. Live the zusters, suster kasih sayang artinya. Ya kalau bahasa kita ini biarawati ya.
sedang berbincang-bincang dengan para penduduk lokal. Ini zaman Belanda ya, apa istilahnya itu, misionaris ya, ya sudah bertebaran di sana. Ini kemudian selanjutnya, ini sepertinya di pesisir tadi ya. Ya kalau kita warnai jadinya seperti ini. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada pemukiman. Inilah pemukiman orang-orang Jawa ya. Het nieuwe house, rumah baru. Rumah yang baru saja didirikan oleh para transmigran Jawa atau oleh para kolonis Jawa. Kromo Pains, artinya orang Jawa sedang pains. Pains ini punya kata dasar atau infinitifnya adalah painsen, tapi ini kita ubah sesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya karena adalah tunggal, orang ketiga tunggal. Kromo Pains. Pains artinya merenung. Ini orang Jawa sedang merenung. Kemudian di bawahnya ada Jagongveld. Ini pemandangan keadaan lahan jagung ya, kebun jagung. Kemudian ada di sini di bawahnya adalah Residen Rockmaker. Nah, berarti pemimpin di daerah situ di Karsidenan Lampung namanya saat itu adalah Rockmaker, orang Belanda ya. By the Kolonisten, bersama para transmigran. Baik, kemudian selanjutnya ini ada orang pada duduk, pada jongkok ini. Lagi-lagi ini namanya Kromo, berarti ini adalah orang Jawa ya. Kromo for Zijn Padi Forard. Orang Jawa yang sedang duduk di depan tumpukan padi. Ini berarti pangannya untuk mereka juga cukup melimpah ya. Nah, di bawahnya ini ada para menir, para pejabat residen. Kalau di sini istilahnya atau keterangannya adalah Residenten, Bastians, and Rockmaker. Ini dua orang residen, ada Bastian dan juga Rockmaker. Tadi Rockmaker disebutkan dia adalah residen Lampung. Nah, kalau residen Bastian ini nggak tahu orang mana. Atau jangan-jangan dia adalah asistennya ya, asisten residen. Ein dronk klaper water, yang sedang meminum. Klaper water adalah air kelapa. Baik, ini nampaknya Bapak Residen Rockmaker ini sedang meninjau ya keadaan orang-orang para pendatang dari Jawa. Elk gezin heeft een flinken voorraad. Setiap gezin artinya keluarga. Setiap keluarga punya ketersediaan pangan yang melimpah, yang cukup ya. Baik, di halaman berikutnya ini ada orang sedang menjemur lada ya. Di sini keterangannya the paper wordt gedroogd. Lada-lada yang sedang dijemur. Nah, ini ada gambar kebun-kebun lada ya. Foto di bawahnya ini ada oude pepper aanplant. Pohon atau tanaman lada yang sudah tua, yang sudah besar. Itu pohonnya sudah tinggi-tinggi banget ya. Nah, biasanya kebun-kebun lada ini milik orang Lampung, tapi pekerjanya adalah orang Jawa. Jadi di dalam teks ini, di sebelumnya atau setelah dari gambar ini diceritakan kalau orang Lampung yang asli itu mereka tidak terlalu suka bekerja kasar. Nah, jadi para pekerjanya itu biasanya adalah orang-orang Jawa ya, para transmigran atau para kolonis Jawa tadi. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah jonge aanplant. Tanaman lada yang masih kecil, yang masih muda. Baik, selanjutnya kita bergerak lagi ke sebuah pabrik. Ini keterangannya Huber Fabrik Tulung Buyut. Ini pabrik karet ya, pengelolaan karet di daerah namanya Tulung Buyut. Ke bawahnya ini mereka kelihatannya para penulis bukunya ya, di sebuah foto. Nah, keterangan di foto ini primitive weg in kolonisasi terrain. Sebuah jalan yang masih sangat sederhana di daerah kolonisasi, di daerah yang situ banyak para transmigran dari Jawa. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada foto, ada menara. Di sini keterangannya adalah the Vleermuizen Toren. Menara Vleermuizen artinya kelelawar. Ini menara kelelawar, tapi di situ ada salibnya ya. Jadi
Ini menara kelelawar ini juga dijadikan tempat istirahatnya biarawati. Nah, di sini sebetulnya menara ini adalah menara yang fungsinya untuk menarik para kelelawar supaya hinggap dan tinggal di sana, yang nanti kotoran kelelawarnya itu akan dijadikan sebagai pupuk. Nah, di sini juga di bagian teksnya itu diceritakan kalau kelelawar ini dianggap sebagai sahabat manusia karena dia bisa banyak memakan nyamuk ya. Jadi bisa mengurangi resiko datangnya penyakit malaria. Kita lanjutkan perjalanan kita. Ini adalah halaman dokumentasi terakhir dari bagian Karasidenan Lampung. Di sini keterangannya adalah Lampung Kus. Ini kus ini adalah kalau bahasa Inggrisnya itu coast ya, artinya pantai. Jadi ini adalah garis pantai Lampung. Dan di bawahnya ada rumah. Di sini keterangannya adalah Woninghof Mandor. Tempat tinggal dari kepala mandor. Ini mandor ini bukan bahasa Belanda tapi ini serapan ya. Serapan dari bahasa Melayu. Jadi uh, dalam literasi atau buku-buku bahasa Belanda zaman dulu juga banyak menyerap bahasa Melayu ya, kata-kata dari bahasa Melayu. Baik, sampai sini perjalanan kita sudah melihat beberapa dokumentasi keadaan Karasidenan Lampung. Di video selanjutnya kita akan melihat keadaan di daerah Karasidenan Palembang ya. Kita tunggu video berikutnya.